Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Belajar Matematika. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sebelum ini saya juga sudah membahas beberapa materi tentang pecahan. Untuk melihat materi-materi tersebut silahkan cek di video-video saya sebelumnya. Sekarang kita akan mengubah bagaimana pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, kita langsung saja pada soal yang pertama. 0,5 sama dengan 0,5 jika kita jadikan dalam bentuk pecahan biasa, caranya adalah untuk ini kita lihat 0,5 ada satu angka di belakang koma, yaitu 5. Nah, jika satu angka di belakang koma, maka kita bisa mengalihkannya dengan 1/10. Jika satu angka, ya, mana yang dimaksud dengan satu angka di belakang koma? Ini kan 0,5, jadi yang di belakang komanya ada 5, ada satu angka. Jika dia satu angka, kita kalikan dengan 1/10. Nah, bagaimana dengan soal nomor 2? Soal nomor 2, 2 angka, maka nanti kita kalikan dengan 1/100. Jika 3 angka, akan kita kalikan dengan 1/1000. Jadi setelah itu, sebelum kita mengalihkan dengan 1/10, kita harus menghilangkan koma di depan angka 5 ini dan menghilangkan nolnya juga. Jadi yang kita catatkan itu adalah yang 5-nya saja. Coba ya, perhatikan ke sini. Nah, sebentar saya ganti dulu pensilnya. Jadi 5 dikali 1/10 sama dengan 5/10. Nah, 5/10 ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 5. Sama-sama dibagi 5, hasilnya setengah. Boleh disederhanakan, boleh juga sampai di sini. Nanti saya akan buatkan materi khusus bagaimana cara menyederhanakan pecahan, ya. Ini sama dengan 1/2. Kemudian 0,45. 0,45 ini jika dijadikan dalam pecahan biasa, caranya sama seperti tadi. Yang pertama, kita kalikan dengan 1/100. Kenapa 1/100? Karena angka di belakang komanya ada 2, yaitu 4 dan 5. Kemudian angka pokoknya, yang angka di belakang koma itu kita tulis tanpa komanya lagi. Nolnya juga kita hilangkan, komanya juga kita hilangkan. Jadi 45 dikali dengan 1/100. Nah, seperti itu caranya. Nah, sama dengan 45/100. Jika mau disederhanakan lagi, silahkan disederhanakan. Nanti saya ajarkan bagaimana caranya, ya. Sekarang kita cukup mempelajari bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dulu. Kemudian berikutnya ini ada 0,875. 0,875 ini jika kita jadikan dalam bentuk pecahan biasa, maka akan kita kalikan dengan 1/1000, karena yang di belakang komanya ada 3, yaitu 8, 7, dan 5. Jadi 8, 7, dan 5-nya kita catatkan dengan menghilangkan koma dan 0 di depannya. 875 dikali dengan 1/1000, karena ada 3 angka di belakang koma, ya kan. Jadi 875/1000. Nah, ini sudah menjadi pecahan biasa, tapi dia belum sederhana, ya. Selanjutnya saya akan membuatkan bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Soalnya akan saya jadikan ini sebagai latihannya, ya. Oke, ini kita biarkan seperti ini dulu. Biarkan pecahannya agak besar sedikit. Kita akan jadikan contoh untuk video berikutnya. Oke, nah pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya pecahannya adalah pecahan yang tak hingga dan berulang. Contohnya seperti ini nih. 0,777 sampai tak hingga. Jadi 7-nya berulang sampai tak hingga. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi untuk soal yang seperti ini, kita bisa misalkan X-nya sama dengan 0,777 sampai seterusnya. Nah, untuk yang perulangannya satu kali, maksudnya seperti ini. Perhatikan di angka 7-nya.
Ini 7, 7, 7. Jadi dia berulang, setiap satu angka berulang lagi. Beda dengan yang kedua. Yang kedua ini perulangannya dua angka nih. Coba lihat 24, 24, 24. Yang nomor 3 juga seperti itu. 123, 123, 123. Nah, kalau ini perulangannya cuma satu kali, 777 dan seterusnya ya. Kalau untuk perulangan yang satu kali, maka kita kalikan X ini dengan 10. Jadinya 10X. Kalau 10X nya sama dengan berapa? Jadinya 7,777 dan seterusnya gitu kan. Nah, sekarang untuk mencari bentuk pecahan biasanya, kita bisa melakukan proses pengurangan. Jadi di sini 10X dikurang dengan X. Nah, kita kurang ke bawah aja. Coba ya, bentar. Saya ambilkan dulu penanya. Jadi 10X nya tadi sama dengan 7,777 dan seterusnya sampai tak hingga. Kemudian X tadi sama dengan apa? 0,777 dan seterusnya sampai tak hingga. Sama dengan, nah ini kita lakukan pengurangan. 10X dikurang X sama dengan 9X, kemudian 7,777 dan seterusnya dikurang dengan 0,7777 dan seterusnya akan menjadi 7, ya kan? Komanya akan berkelanjutan sampai tak hingga sama semuanya di belakang koma. Jadi yang sama kan bisa habis. Jadi yang tinggal adalah yang di depannya aja. 7 dikurang 0 sama dengan 7. Jadi X sama dengan 7/9. Nah, seperti itu caranya. Nah, bagaimana dengan yang dua angka di belakang koma? Untuk dua angka di belakang koma, berarti yang kita misalkan adalah misalkan X-nya sama dengan berapa? 0,242424 dan seterusnya. Kemudian karena dia dua angka di belakang koma, maka kita kali dengan 100. Jadi 100X. Jadi ini tergantung berapa angka di belakang koma ya. Nah, kalau 0,242424 dikali dengan 100 jadinya kan 24 nih. 24,242424 dan seterusnya gitu kan. Nah, jika kita lakukan proses seperti tadi, kita kurang 100X sama dengan 24,24 24 terserah mau berapa kali ngulang 24 nya, tidak jadi masalah. Kemudian X nya sama dengan berapa? 0,242424 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ini bisa kita kurang. Jika dikurang akan sama dengan 100X dikurang X sama dengan 99X. Nah, ini 24,242424 dikurang 0,242424. Jadi tentunya yang angka di belakang koma karena sama ya. Ini kan bisa habis nih. Nah, bisa habis kan? Jadinya 24. Jadi X-nya sama dengan 24 dibagi 99. Nah, seperti itu caranya. Tidak ada yang susah ya. Begitu juga untuk yang 0,123, 123, 123 dan seterusnya. Kali 1000 jadinya kan. Jadi yang dimisalkan X sama dengan 0,123, kemudian kita misalkan lagi 1000X nya sama dengan 123,123, 123, 123 dan seterusnya. Jadi untuk yang ini kita jadikan sebagai latihan di rumah ya. Coba di rumah, kemudian hasilnya silahkan tuliskan di kolom komentar berapa dapatnya. Oke, jika ada yang mau ditanyakan atau mau mencoba latihan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.